baru dilantik, tapi langsung ditangkap KPK. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, orang dekat menantu Presiden Joko Widodo, kini resmi jadi tersangka korupsi miliaran rupiah. Apakah ini hanya puncak gunung es dan seberapa dalam pengaruh politik masuk ke proyek jalan? Ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Ini potret utuh tentang kekuasaan, proyek, dan uang rakyat yang digarong secara diam-diam. Topan Obaja Putra Ginting, nama yang belum lama ini muncul ke publik saat dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara oleh Gubernur baru, Bobi Nasution. Namun hanya dalam hitungan bulan, Topan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi senyap yang membongkar praktik korupsi sistematis di tubuh Dinas Infrastruktur Sumatera Utara. Yang menarik, bukan hanya posisi Topan yang jadi sorotan, tapi juga siapa di belakangnya. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu secara terbuka menyebut bahwa Topan adalah orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Bahkan sejak masa jabatan Wali Kota Medan, ia pernah menjabat sebagai PLT Sekda Kota Medan. Posisi strategis yang tak akan mudah ditempati tanpa kepercayaan politik. KPK tak hanya menangkap, tapi juga mengindikasikan kedekatan personal antara pelaku dengan kekuasaan. Pertanyaan besarnya, apakah hubungan ini juga melibatkan intervensi dalam proyek dan pengadaan? KPK menemukan dua klaster besar dalam skema ini. Yang pertama berasal dari proyek-proyek di Dinas PUPR Sumatera Utara. Yang kedua, dari Satuan Kerja Penyelenggaraan Jalan Nasional, Wilayah 1 Sumatera Utara. Modusnya hampir klise tapi rapi. Pengaturan proyek, pengkondisian e-katalog, penunjukan langsung tanpa prosedur tender, hingga gratifikasi lewat transfer. Total nilai proyek yang digarap oleh perusahaan milik Muhammad Ahirun Effendi, PT Dalihan Natolu Group atau DNG, mencapai 231,8 miliar rupiah. Sementara KPK menyebut bahwa gratifikasi kepada pejabat dinas dan satuan kerja mencapai ratusan juta. Bahkan diperkirakan lebih dari itu ketika jalur uang terus dilacak bersama PPATK. KPK juga menyegel kantor PT DNG di Padang Sidimpuan, salah satu kontraktor terbesar proyek infrastruktur di wilayah itu. Topan bukan satu-satunya. Ada Rasuli Effendi dari PPK, Elianto dari Satuan Kerja PJN, hingga Muhammad Raihan. Semua ditetapkan sebagai tersangka. Tapi publik tahu, permainan proyek bukan dimulai dari bawah. Ia terstruktur tersusun dari atas, dari siapa yang melantik, siapa yang memfasilitasi, hingga siapa yang mendapatkan jatah. Pertanyaannya, apakah hanya para pemain teknis ini yang bersalah? Atau ada nama besar yang selama ini hanya berdiri di balik layar? Bobi Nasution memang belum terseret secara hukum, tapi sorotan publik dan media tak bisa dibendung. Bahkan KPK secara terbuka menyatakan tidak akan mengecualikan siapapun, termasuk gubernur dalam penyelidikan. Ini membuka kemungkinan bahwa lembaga anti rasuah sedang membangun jalur bukti yang mengarah ke level pengambil keputusan tertinggi di daerah itu. Apakah kasus ini akan menjadi awal dari runtuhnya kekuasaan yang dibangun atas dasar loyalitas, bukan integritas? Kasus ini bukan sekedar proyek jalan. Ini adalah jalur nyata bagi kekuasaan lokal yang digunakan untuk mengatur uang negara, memelihara jejaring, dan memoles citra politik. Ini bisa menjadi model baru dari praktik state capture, di mana negara bukan dikuasai hukum, tapi oleh relasi pribadi dan jabatan. KPK sedang bermain di medan berbahaya, menyentuh lingkar dalam politik yang terkoneksi langsung dengan istana. Tapi jika langkah ini berhenti di tengah jalan, kita hanya akan menyaksikan pola berulang. OTT untuk konsumsi media lalu diam-diam senyap tak bertindak lebih jauh. Rakyat Sumatera Utara dan Indonesia layak tahu siapa saja yang menyalahgunakan wewenang. Bukan hanya pelaksana, tapi juga perancang dan penikmat di puncak piramida.
Korupsi tak akan pernah selesai jika hanya ditonton. Jika Anda ingin kasus ini tak menghilang begitu saja, bantu suarakan. Bagikan video ini, tinggalkan opini Anda di kolom komentar. Apakah Bobi Nasution harus ikut bertanggung jawab? Klik tombol like dan subscribe untuk terus ikuti liputan mendalam seperti ini. Karena saat media diam, kitalah yang harus bersuara.